dipanggil dengan panggilan ini. Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, menjadi insan yang mutmainnah, yang dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah, dijauhkan dari api nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita. Kita berharap kepada Allah memberikan keberkahan dari bacaan Al-Quran kita, dan kita berharap juga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap istiqamah untuk menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak pada hari akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan sholawat dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan betapa Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan hidup, kenikmatan ilmu, kenikmatan amal, kenikmatan rezeki, kenikmatan punya keluarga, keturunan, dan juga orang-orang yang kita cintai, kenikmatan dari segala apa yang baik di dunia ini, dan kenikmatan dimanapun, kapanpun kita berada di alam dunia ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup. Allah menghendaki manusia ini diciptakannya, ditujukan hanyalah untuk satu kepentingan, yaitu beribadah, mengabdi kepadanya, menyembah kepadanya, bersyukur kepadanya, ya. Disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke berapa Bu? 56 ya. 56 berapa Bu? Kayak di tangan di ibunya. 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia, melainkan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika beribadah, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak melepas begitu saja. Allah memberikan kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dan Allah memberikan petunjuknya yang sangat lengkap dan sempurna.
itulah yang diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, disebutkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, kemudian dicicil diturunkan mulai tanggal 17 bulan Ramadan tahun 40 kenabian, tahun 40 dari Rasulullah SAW, ya, di saat Rasulullah SAW sudah dilantik, kemudian diturunkan selama 23 tahun berangsur-angsur ayat demi ayat, surat demi surat, sampai lengkap 30 juz. Dimulai dengan kalimat Iqra, menyuruh untuk membaca, dibaca semua yang ada di dunia ini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibacanya dengan Bismi rabbik, dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu banyak orang membaca tapi tidak membaca menyebut nama Allah, nama-nama yang lain yang disebut. Nah, membaca terus membaca sampai paham, diamalkan, dinikmati dan disampaikan kepada orang lain. Di dalamnya ada kandungan-kandungan tauhid, ada kandungan-kandungan syariah, ada kandungan-kandungan muamalah, ada kandungan-kandungan bagaimana satu dengan yang lain berinteraksi sesama manusia, dengan alam sekitarnya, dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hablum minallah. Semuanya diatur dan semuanya itu akan kembali semuanya kepada Allah, dan ketika nanti kembali kepada Allah, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Tidak akan ada yang bisa saling mengandalkan, tidak akan bisa saling nemblehkeun, tidak ada yang bisa saling bersandar. Masing-masing. Wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Dan semua catatan itu lengkap dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan nanti akan diperlihatkan, dan kita tidak akan bisa ngomong. Yang bisa ngomong adalah semua yang ada di sekitar kita kecuali mulut. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan ketika kita menutup hidup, jangan lupa setiap hari kita tutup hidup dengan kematian, yaitu yang namanya tidur, dan nanti setelahnya sempurna rezeki Allah untuk setiap individu akan diakhiri dengan kematian. Dan pada saat itulah kita harus benar-benar dalam keadaan atau posisi yang ditutupnya ayat penutup dari Al-Quran, ya, yang diturunkannya terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itulah Allah menegaskan, ya ayuhan nas ittaqullah, hei manusia, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, janganlah kamu menutup hidup kecuali dalam keadaan muslim, illa wa antum muslim. Ya, Bapak Ibu sekarang muslim, muslimah, muslim, alhamdulillahirabbil alamin. Pertahankan terus, jangan sampai lengah sedikit pun. Kenapa? Karena ada makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk menggoda manusia untuk keluar dari keislamannya, yaitu yang namanya iblis laknatullah alaih. Tugasnya hanya satu bersama turunannya yang nggak pernah mati sampai dengan nanti kiamat, dan gawenya dia cuma satu, menggoda manusia, anak-anak Nabi Adam alaihis salam. Ya, Bapak Ibu, anak incu Nabi Adam atau anak incu Nabi Naon? Nabi Adam, alhamdulillah, Bani Adam. Ya, itu sebabnya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa dari anak cucu Nabi Adam akan nanti turun temurun sampai dengan kiamat akan ada 3 kelompok manusia yang paling utama, yaitu kelompok mustaqim yang selalu kita minta ihdinas syiratal mustaqim, agar kita berada di sana. Seperti apa mereka? An'amta alaihim, mereka itu gawainya itu selalu nikmat dan dinikmatkan Allah. Dan bukan orang yang 2 kelompok lagi, maghdubi alaihim, orang-orang yang baung, orang-orang yang bedegong, orang-orang yang bentangul, orang-orang yang beleguk, dan orang-orang yang boon. Itulah yang namanya maghdubi, tertutup, dan dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat.
Jadi ada yang tertutup sama sekali sehingga dimurkai Allah, dan ada yang tersesat, luak leok itu kan dia tidak jelas ya, bahkan menganggap Allah itu ada anaknya, menganggap bahwa Allah itu ada pesaingnya. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana orang yang mustaqim? Yang mustaqim itu selalu dalam dirinya hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebabnya kita tekankan dalam diri. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taati. Tambahkan tekad dalam hati kita. Raba dada kiri kita, rasakan denyut jantung yang masih ada dan kita masih hidup. Katakan dari dalam lisan kita, dari kalbu kita, buktikan dengan perbuatan dan luruskan dengan doa. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini sehat walafiat, dan insya Allah dari ujung timur sampai ujung barat bergabung juga dengan kita di masing-masing saung ya. Saung itu bukan sembarang saung Bapak Ibu, tapi studio alam untuk meningkatkan gairah baca Al-Quran. Itu namanya saung ya Bu ya. S-nya studio, A-nya alam atau alami, kemudian U-nya untuk, N-nya nambah, G-nya gairah baca Quran. Dari mana singkatannya? Di abdi kata Bu. Lain menang nyin batur. Jadi saum bukan sembarang saum Pak Dede. Dan insya Allah di masing-masing rumah kita bikin saung-saung yang di sana kita akan betah. Karena sekarang itu nini-nini tah aki-aki keur resep arulin ka saung. Ini kapangan jauh-jauh tidieu neangan panas aing di teangan saung ya. Ini ke sawah jauh-jauh papanasan, ujung-ujungnya tiup di saung. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini ke Lembang, ini ke gunung Talaga Bodas ke mana-mana, nu di teangan saung. Kakuningan aya saung aralus ya, di Jieuna tina bahan-bahan aralus sampai miliaran harga saung Bu. Ya. Di Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, alhamdulillah jutaan rupiah sudah ditanamkan oleh para yang mewakafkannya berupa saung-saung tempat hafid Quran, tempat orang-orang belajar Al-Quran. Ibu tong nyengir Bu, ini disebut hafid Bu. Hafid itu tidak mesti 30 juz Bu. Hafid itu bisa satu ayat, itu hafid. Pelihara. Kenapa? Pastikan bahwa ada sahabat yang masuk surga belum pernah membaca seluruh Al-Quran. Ya, ingat Bu ya. Nih kita mengenang sejarah sedikit. Ada sahabat yang masuk surga belum pernah membaca 30 juz. Belum pernah. Dia hanya membaca beberapa surat, beberapa ayat saja. Kemudian meninggal. Siapa dia? Itulah suami istri yang pertama kali menjadi ahli surga. Namanya Sumayyah, istrinya itu Ibu Sumayyah. Sumayyah itu lain orang dia Bu. Ibu Sumayyah. Ibu Sumayyah teh gaduh caroge, punya suami namanya Yasir. Jadi Ibu Sumayyah suaminya Yasir, punya anak namanya Ammar. Ibu Sumayyah jeung Yasir meninggalnya, Ibu Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh tombak oleh Abu Jahal. Disaksikan oleh Abu Gosok, Abu Jelek, itu Bu ya, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Disaksikan oleh suaminya. Jadi ditusuk kemaluannya dan sampai mati oleh Abu Jahal, disaksikan di depan suaminya yang dalam keadaan terikat. Jadi wanita teh nu barlegug, nu barlegong mah ngan kanu terikat Bu. Matak ibu jangan sampai terikat, boga hutang terikat. Warani teh Bu, namun teu boga hutang mah mal mana ini ya. Tetap lamun hayang bebas, tong boga hutang. Itu punya. Kemudian matilah si ibunya, anaknya Ammar melihat, jerit-jerit dia, nggak tega lihat ibunya dibunuh di depan matanya sendiri, sementara dia tidak berdaya. Kemudian setelah itu dibunuhlah ayahnya, ya dibunuhlah ayahnya. Ayahnya tetap juga tidak mau keluar dari agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibunuh juga ayahnya dengan dicekek. Duanya membunuh. Kemudian Ammar ditanya, masihkah kamu bertuhankan Allah?
Apa yang terjadi pada saat itu? Demi menyelamatkan akidah, Umar ngomong, enggak, letak ujah menetuban, disebutlah Tuhan mereka. Akhirnya Ammar dilepaskan dan tidak dibunuh. Apa yang terjadi? Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Ammar itu sebenarnya dalam hatinya adalah iman, tetapi karena dia terpaksa daripada mati, dia mengungkapkan bahwa demi kehidupan lata uja manat dan huban diakui." Bagaimana ya Rasulullah, karena para sahabat, maka Allah turunkan bagi orang yang berpura-pura tidak beriman karena untuk menyelamatkan nyawa, maka tidak keluar dari agama. Gitu Pak Dede. Ayo orang masuk pura-pura beda punya, pura-pura beragama supaya menang. Gitu tahu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Baik, balik Bapak Ibu dari Saung Tafid Al-Quran di sekitaran Cijrah Cimahi ada hadir Kang sahabat saya Kang Haji Iskandar, alhamdulillah bersama Ibu Eci dan keluarga tercinta tentunya dan anak cucu ya. Karena kelihatannya udah tua nih kalau dari janggutnya. Kalau saya kan masih muda, belum tumbuh ya. Kemudian ada Kang Dudung Durrahman dari apa ini Saung Tafid Al-Quran di Taruna Parahyangan, Ujung Berung, Kota Bandung. Kang Irwan Fikri dari alhamdulillah beliau ini sudah lanjut sehat walafiat di Bojong Soang ya, Kota Bandung juga. Kang Agus Jafar Sidik dari Saung Tafid Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Singapura, Tasikmalaya. Kang siapa lagi ini? Indra Gunadi dari Saung Tafid Al-Quran di Radio Kilain FM Bandung di Jalan Sumber Bandung dekat Kebun Binatang sana ya. Kemudian ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan bersama keluarga. Ada Ibu Yulia Ningsih dari Saung Tafid Al-Quran di Cidolog, Tarung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya. Kemudian ada Teh Eis Yuliati dari Saung Tafid Al-Quran di Sumedang, ya dekat pabrik tahu di situ ya. Kemudian dari Saung Tafid Al-Quran di Kanoman, Cirebon, ya di Cirebon Kanoman ada Teh Irin Apriani bersama keluarga dan anak-anak tercinta tentunya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bermesra-mesra dengan Al-Quran, berbahagia istiqomah berjamaah baca Al-Quran di hari terakhir dari bulan Rajab. Ya, insya Allah besok sudah masuk bulan Sya'ban. Sangke dendeng masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan untuk menyambutnya bergembira, berbahagia memasuki bulan Ramadan, Rasulullah memberikan doa yang sangat masyhur kepada kita dan hampir semua orang baca dan hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balighna Ramadan. Ya, sampai di situ. Hasil makwasidana boleh ditambahkan, wakfir lana boleh tambahkan ya. Sehingga pada saatnya kita yakin di bulan Rajab kita sudah mendapatkan berkah, masuk bulan Sya'ban kita mendapatkan berkah, dan kita sampai ke bulan Ramadan dalam penuh keberkahan. Bikinlah rencana dari sekarang Bapak Ibu. Memasuki bulan Ramadan jangan tanpa rencana, tapi rencanakan sesuatu. Bagaimana merencanakannya? Minimal tingkatkan kemampuan kita untuk beriman dengan banyak mengucapkan syahadat, kemudian juga beristighfar, berzikir, tambahkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, bersolawat, dan banyak membaca Al-Quran. Masuk bulan Sya'ban, biasakanlah untuk mencoba sehari 2 hari untuk saum. Boleh saum sepenuhnya di bulan Sya'ban, boleh hari kuat. Ya, itu Rasulullah yang memberikan contoh. Jadi bagaimana kita ikuti contoh Rasul. Alhamdulillah sejak sekarang mungkin sudah banyak. Kemarin acaranya itu adalah Rajaban, memperingati Isra Mi'raj. Nanti akan ada acara-acara lain. Tulisannya di spanduknya, Tarhib Ramadan, Tarhib Ramadan, Tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Laguna mulai kena bakal ganti Bu. Kemarin makan Rabbana gitu ya. Pakai bulan Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana. Bari ngeyong budak Bu. Ngeyong bapak budak, ngeyong aki budak boleh Bu ya. Alhamdulillah, silahkan dinyanyikan nggak apa-apa. Masuk bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban sahrus siyam. Terus tentunya, tapi maaf dengan sakit itu. Kemudian
kemudian nanti memasuki bulan Ramadan, pastikan diri kita dalam keadaan yang berbahagia. Nah, kenapa demikian? Karena kata Rasul, siapa yang berbahagia memasuki bulan Ramadan, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan siapa yang saum di bulan Ramadan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu kalau saum. Bapak Ibu saum heula, salat heula Ramadan. Salat. Makanya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sebelum masuk ke puasanya di hari bulan Ramadannya, kita memasuki dulu malamnya Ramadan. Jadi satu Ramadan itu mulainya dari maghrib di akhir bulan Sya'ban. Biasanya supaya rapat Bu, rapat numpang ya itu ya, menetapkan tanggal 1 Ramadan. Hebat di Indonesia Bu, kadang-kadang tilu poe tanggal hiji nanti punya cek organisasi tanggal iya, cek organisasi tanggal iya, malah anu lebih mendahului saum pek wae kumadinya punya. Kenapa? Masing-masing punya argumen, masing-masing boga kahayang, masing-masing boga ego. Padahal bulan nahiji, bumi nahiji, Allah nahiji. Nah, itu bisa akur dikurangkan kadar itunya bila kadar 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Ya. Cek kurang, tapi cek buka ilmu mana? Dah cek aing kieu, cek aing kieu. Padahal Rasul nahiji, kangjeng nabinya, tapi bisa nepi kaki itulah yang oleh Rasul disebutkan perbedaan pendapat di antara umatku dalam dasar ilmu itu adalah rahmat. Tapi Bapak Ibu mah teu kudu milu beda pendapat, dag eueuh pendapatna oge, ilmu ge teu boga. Jadi kumaha? Sami'na wa ata'na, atiullah wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Mun disepakati nu eta geus we sepakat. Ulah nepi ka padede miluna nu poe Senen teh elak milu nu poe Ahad. Tungtungna riweuh ibadahna encan riweuh diheulakeun. Itulah Indonesia. Punya gara-gara beda bandera, gara-gara beda golongan, maka puasa jeung lebaranna kadang teu bareng ya. Makanya saya inginnya hari tahun ini berpuasa dan lebarannya yang bareng, yaitu di Mekah dan Madinah. Jadi itu mah bareng pada ultramilaan. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, yang mau ikut ayo, jangan ragu-ragu. Ya, kudu loba duit, nu penting mah loba kahayang. Ya, terus Bu. Ya Bapak mah nepi atuh da teu naon Ibu. Baik, pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita. Setelahnya kita yakin hari ini bulan Rajab akan berakhir, nanti mulai maghrib masuk bulan Sya'ban, kemudian kita akan memasuki Ramadan, bahagiakan diri kita. Kalau bukan diri kita yang membahagiakan, siapa lagi? Orang lain nggak bakal Anda peduli. Dan itu yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala, wala tajiru wajiratu wizra ukhra. Tong sok pipilueun urusan batur karena masing-masing diri bakal mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya masing-masing. Kecuali satu manusia yang dia akan kekeh nyaah kepada umatnya, yaitu yang namanya Raufur Rahim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di saat manusia berbaris menuju asyiratal mustaqim dan pating jungkal masuk neraka, Rasulullah menunggu di seberangan asyiratal mustaqim sambil berdoa, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Siapa yang dimaksud umatku? Salah satu cirinya adalah yang bergembira memasuki bulan Ramadan. Jadi ciri umat Kanjeng Nabi ketika masuk bulan Ramadan adalah bergembira. Umat manusia kini bergembira karena Ramadan telah tiba. Kan gitu ya? Gitu. Tuh Ibu kayak tuh si Arapal nyanyi eta teh Bu. Lain dia mah bila ku seorang diri we nyanyi eta punya ujung indah pada waktunya ya. Eueuh deui nya. Terus teh lah tarik kayak nyanyi mobil aku seorang diri di kamar mandi punya atau indah pada waktunya cecelewengan karena apa ayeuna keur sangsara can ka bagian sembako sebenarnya dianggap teh indah nanti lamun geus menang kikitir sembako terus dalam mencan menang maka ditu ka dieu ngubras ka ditu ngabres ka dieu nya nyalahkeun RT nyalahkeun RW lain gitu Bu malah dipiralkeun eta mah dulurna wungkulna beunang nya atuh salah maneh kunaon teh jadi dulurna gitu we. Terus Bu ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat dari surat Al-Hadid
surat ke-57 dan yang kita akan baca mulai ayat ke-16. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya saya bacanya sedikit itu jangan menyesal, Bu. Baca di rumah teruskan teu naon. Ieu mah itu cuma saueutik. Nya atuh di imah pexing loba Bu ya. Baik, yuk kita mulai dari ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. أو تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم
Uhum. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 4 ayat dari surat Al-Hadid yang sudah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmatnya untuk senantiasa membalas segala kebaikan kita, bacaan kita yang baiknya, dan mengampuni kita dari bacaan kita yang salahnya dan kelirunya. Dan Allah memberikan kesempatan untuk terus-terusan kepada kita belajar Al-Quran dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing, insya Allah. Sadari bahwa pasti banyak kesalahan, pasti banyak kekeliruan, itu sebabnya harus makin semangat untuk belajar meningkatkan kualitas bacaan kita, insya Allah. Baik, setelahnya kita membaca ayat demi ayat, kita juga ingin memahami apa artinya dan maknanya. Kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita harus akui kita tidak paham bahasa Arab, kita tidak hidup bersama Rasulullah pada saat itu, dan kita mendapatkan ilmu dari para ulama yang sudah dituliskan dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita, insya Allah. Dari mulai